Silakan Pak, boleh perkenalkan diri dan instansinya. Oke, baik. Selamat siang dulu. Perkenalkan, nama saya Julfandi Lubis. Saya pada saat ini adalah Direktur Eksekutif dari IFCC, pengembang skema sertifikasi kehutanan di Indonesia, sertifikasi lokal, nasional yang kemudian mendapatkan pengakuan secara internasional dari PIFC yang pusatnya ada di Jenewa. Baik, boleh Bapak ceritakan Pak, apa sih itu IFCC Pak? Ya, gini, IFCC itu bermula dari 2011. Itu pada saat Agustus pertama kali saya dikontak oleh Mas Rajat. Itu ingin mengembangkan skema nasional yang betul-betul menyesuaikan dengan karakter yang ada di perhutanan Indonesia, sehingga bisa diterapkan tanpa kendala. Dan kemudian IFCC dibentuk tanggal 9 September 2011. Pada saat itu saya langsung ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif. Nah, IFCC sendiri kemudian menyusun standarnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, itu selama 2 tahun. Karena persyaratan dari kami berencana bahwa standar IFCC ini nanti ingin mendapatkan pengakuan internasional dari PIFC. Dari awal memang sudah kami niatkan untuk mendapatkan pengakuan internasional dari PIFC, karena untuk skema yang lain itu kan nggak mungkin. Skema yang lain itu teman-teman di sertifikasi kehutanan sering menyebutkan sebagai top down. Satu skema itu dipraktekkan di semua negara sama. Sementara kalau kami di PIFC membahasakan skemanya itu bottom up. Masing-masing negara silahkan menyusun berdasarkan karakteristik hutan kan beda-beda ya. Tiap negara kan beda-beda. Di Eropa beda, di Indonesia beda. Contohnya kayak akasia di Eropa mungkin 15 sampai 20 tahun, di Indonesia 6 sampai 7 tahun udah bisa dipanen. Nah, untuk itulah kami menyusun standar sendiri selama 2 tahun, dari 2012 sampai 2014. Akhir 2013 apply, itu Oktober apply ke PIFC dan resmi mendapatkan pengakuan dari PIFC 2014 Oktober. Nah, sejak saat itulah kemudian kami berhasil untuk membantu atau ikut terlibat di dalam proyek keberlanjutan hutan yang lestari di Indonesia. Dari tadi Bapak menyebutkan PIFC dan bagaimana IFCC akhirnya bisa diakui oleh PIFC. Boleh Bapak gambarkan atau ceritakan juga Pak, PIFC itu sebetulnya apa sih dan manfaatnya seperti apa Pak? Sebenarnya sama ya, semua skema di dunia ini kan dikenal 2 skema yang besar, yang global, yaitu PIFC dan FSC. Nah, PIFC sendiri seperti saya ceritakan tadi, dia sistemnya bottom up. Skema semua negara apply kepada mereka, kemudian sepanjang memenuhi benchmark yang ditentukan, prinsip-prinsip yang ditentukan oleh mereka, itu mereka bisa akui sebagai standar PIFC di negara tersebut. Jadi standar PIFC di Indonesia adalah IFCC, standar PIFC di Malaysia adalah MTCC. Nah, keuntungan lain dari PIFC sendiri, kita sering menyebutnya kemudian menjadi aliansi sertifikasi dunia, PIFC itu. Nah, keuntungan lain dari PIFC, kita dibebaskan untuk menggunakan logo sendiri. Jadi boleh menggunakan logo PIFC, kode kita kebetulan 39,
atau kita boleh menggunakan AFCC. Tapi seperti tadi disampaikan oleh pendiri kami, untuk sementara kami menggunakan logo PEFC-nya. Karena kalau menggunakan logo AFCC kan modalnya gede ya. Modalnya gede dan kita harus sosialisasi panjang lebar. Mungkin di Indonesia AFCC dikenal, tapi ketika produk dengan logo AFCC itu muncul di luar negeri, mereka tidak tahu bahwa itu adalah PFC, sehingga ada hambatan-hambatan tertentu. Makanya kami putuskan untuk sementara sepanjang ini bisa berjalan dulu, kita gunakan logo PFC. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menggunakan logo AFCC sama seperti SFI. Itu adalah PFC Amerika Kanada yang tapi mempunyai standar sendiri dan dia tetap kokoh untuk menggunakan logo SFI-nya. Wajar, karena luasan mereka adalah 150 juta hektar. Jadi setengah dari luas hutan certified PEFC di seluruh dunia itu dari SFI. Oke. 150 juta. Baik Pak, dan tadi Pak disebutkan IFCC dan PFC ini memang sebuah standar yang harus diikuti ya Pak ya untuk pelaku-pelaku ini. Dan apa sih Pak keuntungannya mungkin Pak bagi mereka yang mendapatkan sertifikasi IFCC PFC ini Pak? Gini, mungkin saya luruskan, sebenarnya nggak harus diikuti, karena kan sifatnya sukarela. Nah, mengapa orang mau sertifikasi PFC atau FSC? Keduanya adalah sukarela, karena pasar minta itu. Jadi tadi mungkin dijelaskan dalam diskusi kita dalam pertemuan tadi, itu kalau SPLK itu kan G2G. G2G bisa dikirim barang keluar sampai di pelabuhan, ada yang beli atau enggak. Karena pembelinya kemudian menambahkan syarat. Syaratnya itu ada di dalam standar yang voluntary, yang sukarela, yaitu FSC dan PEFC. Nah, keuntungannya kami tidak bisa menyebutkan, mungkin orang lain menyebutkan, oh berarti ada premium price, kemudian ada keuntungan pasti bahwa itu akan naik dan tidak. Kalau saya pribadi menyebutkannya keuntungannya bukan seperti itu, tapi potensi pasar yang dibuka menjadi lebih luas. Itu otomatis. Karena apa? Ketika Eropa, Amerika, dan luar negeri sudah punya prinsip-prinsip tentang kelestarian, sementara kemudian Indonesia misalnya belum ada PEFC atau FSC, itu kan barang-barang hanya sampai di pelabuhan karena terpenuhi SPLK-nya. Tapi begitu mereka mendapatkan sertifikasi dari sukarela, barang itu tidak akan lama berhenti di pelabuhan negara tersebut, dia sudah akan langsung terjual. Nah, yang berani kami katakan potensi pasarnya terbuka. Tapi bukan keuntungan bahwa kemudian menjadi langsung nilainya sekian, kemudian karena kan sertifikasi itu adalah alat yang ditambahkan oleh pembeli bahwa bisnis yang dilakukan tidak merusak lingkungan, ya kan? Nah, tapi tetap saja sama ya kedua ini, kalau saya pribadi sama keduanya. Tapi tetap saja marketing dari masing-masing perusahaan yang certified itu tetap harus kerja, yang menunjukkan bahwa produk mereka certified BFC, sebut saja seperti itu. Dan ini loh proses yang dijalanin, dan kami sudah diaudit oleh LS yang independen. Saya lupa menyebutkan di awal LS yang independen, dan kemudian produk kami ini terserah keunggulan yang lain. Jadi jangan, kami tidak pernah berani menyebutkan bahwa dengan sertifikasi PFC produk Anda pasti laku atau pasti naik, karena marketing dari si produk itu punya peranan penting. Kami hanya membantu untuk ini. Salah kalau misalnya menyebutkan bahwa dengan Anda sertifikasi sukarela PFC
itu produk Anda pasti laku. Potensi pasarnya terbuka. Bisa dijual. Laku tidaknya tergantung marketing dari perusahaan produk. Baik. Nah, Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan juga terkait lembaga sertifikasi independen juga berperan ya Pak dalam sistem atau skema IFCC dan atau PFC ini. Seperti Mutu Internasional ini yang merupakan lembaga sertifikasi, bagaimana sih Pak peranan LS itu Pak? Sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Itulah sebabnya kami sejak 2014 berupaya untuk melakukan kedekatan dengan KLHK maupun dengan Komite Akreditasi Internasional nasional KAN, karena seperti Mutu kemarin agak sulit untuk melakukan audit kalau akreditasinya itu ambil dari luar. Padahal dan itu agak agak tidak selaras dengan visi dari IFCC. IFCC menggunakan standar lokal, standar nasional yang diakui internasional. Tapi LS yang mengaudit itu diakreditasi oleh asing, bukan badan akreditasi lokal, pemerintah dalam hal ini. Seperti seperti ada sesuatu yang tidak klop antara visi yang ingin dikembangkan oleh Indonesia. Kita ingin mengembangkan hutan Indonesia, diaudit oleh auditor lokal, LS lokal dengan standar lokal, tapi kemudian itu agak terbentur ketika proses di government KAN maupun kementerian terkait itu agak lama, mungkin ada kendala psikologis atau kendala waktu, karena bersamaan dengan ketika kami mengajukan untuk apakah bisa LS dari IFCC PFC itu diakreditasi oleh KAN. Pada saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk promo tentang SPLK mandatori, itu kan 2014, sehingga ya prosesnya kita jalani pelan-pelan. Alhamdulillah sih 16 Juni 2022 kemarin sudah peluncuran kan, terbukti Mutu Internasional sudah bisa apply dan bisa melakukan sertifikasi COC yang pertama untuk LS lokal, namanya Mutu Internasional, tapi untuk LS lokal yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Indonesia. Nah, kenapa saya sebut diaudit oleh lembaga independen? PFC itu ada 3 pihak, Mbak. Jadi PFC atau dalam hal ini IFCC itu hanya sebagai pengembang standar. Kemudian LS tidak ada kaitannya sama IFCC, dia independen sendiri. Dan yang menilai LS Badan Akreditasi yang tidak ada hubungan dengan IFCC maupun dengan LS. Berarti ada 3 pihak, memperkecil kemungkinan potensi untuk melakukan dalam tanda petik kolusi terhadap sebuah sertifikasi. Sehingga harapan kami dengan 3 pihak yang terpisah, yang masing-masing punya kredibilitas sendiri, LS sendiri, dalam hal ini Mutu Internasional, KAN sendiri karena juga dibangun oleh pemerintah, dan IFCC sebagai pihak tersendiri sebagai pengembang skema. Kami berharap skema voluntary PFC IFCC ini bisa diterima dan bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari publik. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas pertanyaannya. Ya, sama-sama, terima kasih. Sukses untuk Mutu Internasional. Oke Pak. Begini. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.